Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Webo Entertainment. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita tercinta Indonesia Raya. Baru-baru ini kita di TikTok, di seluruh media sosial, di media massa, di berita-berita online, kita semua banyak mengetahui maraknya atau viralnya terkait dengan banyak sekali siswa SMP yang ternyata belum bisa membaca. Wah, ini tentu mengindikasikan bahwa sebenarnya negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Tidak tahu kenapa akhir-akhir ini silih berganti permasalahan yang ada di negara kita itu selalu saja muncul. Kasus soal hukum belum selesai, muncul soal kasus ekonomi, permasalahan ekonomi, korupsi dan sebagainya. Itu semua belum selesai, ini muncul lagi lebih parah. Ternyata banyak anak-anak SMP kita yang belum bisa membaca. Sehingga banyak sekali guru-guru SMP, padahal kan pelajaran-pelajaran di SMP itu kan sudah kompleks ya, sudah mulai rumit dan sebagainya, memerlukan penalaran yang lebih dalam lagi. Tetapi apa boleh buat, ternyata banyak sekali anak lulusan SD, siswa SMP yang belum bisa membaca, sehingga guru SMP harus bersusah payah lagi untuk mengajarkan huruf atau memperkenalkan huruf-huruf kepada siswa SMP tersebut. Padahal dulu zaman saya SD, untuk menentukan kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 SD saja, itu salah satunya ada penilaian membaca. Nah, ketika membacanya masih dinilai kurang, dulu waktu saya masih SD ya tinggal kelas, dan banyak sekali dulu teman-teman saya juga yang ya 1, 2, 3 adalah yang tinggal kelas karena memang keterbatasannya dalam membaca sampai kemudian benar-benar bisa membaca. Nah, dari fenomena ini, fenomena terkait dengan ada anak SMP, bukan ada ya, banyak sekali, bahkan mayoritas atau hampir semua anak SMP yang belum bisa membaca. Siapa yang perlu disalahkan dan sebenarnya kesalahannya ada di mana? Kalau kita berbicara mengenai kesalahannya ada di mana, tentu ini permasalahannya cukup kompleks. Permasalahannya itu ada di beberapa aspek. Jadi kita tidak bisa memandang ini hanya dari satu aspek saja. Di sini saya sudah merangkum ya. Sebenarnya kalau dari kacamata saya, dari observasi yang saya lakukan, dari pengamatan yang saya lakukan, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa sampai ada anak SMP yang tidak bisa membaca, itu karena ada beberapa faktor gitu kan. Faktor yang pertama, berdasarkan pengamatan dan rangkuman yang sudah saya buat, faktor yang pertama tentu adalah faktor regulasi. Bagaimana maksudnya faktor regulasi? Yaitu karena kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kurikulum yang selalu berubah-ubah tentu mengakibatkan ketidakstabilan proses belajar mengajar di sekolah. Guru itu kan perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mempelajari dan menerapkan kurikulum secara maksimal. Ketika guru sudah mulai mempelajari, sudah bisa memahami dan mulai menerapkan dengan baik, tiba-tiba diganti. Sehingga guru harus bersusah payah lagi untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Dan itu terus terjadi di negara kita. Makanya kurikulumnya bergonta-ganti ini juga mengakibatkan ketidakstabilan proses belajar mengajar di sekolah, yang tentunya itu juga akan berdampak kepada prestasi dan kemampuan siswa di sekolah gitu. Kemudian faktor regulasi yang kedua yaitu penerapan kurikulum yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Contohnya kurikulum Merdeka. Kita semua tahu dan memahami bahwa kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah tujuannya baik. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih sesuai dengan bidang yang diminatinya, kecenderungannya dan sebagainya. Tentu itu hal baik. Tetapi itu menjadi dampak negatif ketika itu diterapkan di sektor yang tidak sesuai. Contohnya di tingkat sekolah dasar. Menurut pandangan saya, kurikulum Merdeka itu cocok digunakan ketika sudah berada di jenjang sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi, itu nggak masalah. Karena penalaran mahasiswa atau peserta didik di tingkat itu sudah bagus. Tetapi kalau kurikulum Merdeka
diterapkan di sekolah dasar, itu sama saja kita ada anak kecil umur 2 tahun, kita taruh di ruangan, kita kasih tahu itu anak kecil, nah itu di sana ada kaca, tolong jangan disentuh ya, nanti pecah. Apakah anak seperti itu akan mendengarkan kita dengan kita membebaskan dia berkeliaran di ruangan itu? Kan tidak. Namanya anak kecil umur 2 tahun, dia tidak akan mendengarkan, dia akan bertingkah sesuai dengan kemauannya. Ya, larangan tidak menyentuh kaca itu tidak diindahkan, akhirnya disentuh-sentuh dan pecah, akhirnya rusak. Begitu juga kurikulum merdeka kalau diterapkan di sekolah dasar. Sekolah dasar itu peserta didiknya tentu belum bisa memiliki penalaran yang baik. Jadi kalau diberikan kebebasan, bahkan ada yang beranggapan bahwa anak SD kelas 1 itu jangan terlalu diajarkan membaca dan berhitung, karena usia segitu harusnya banyak bermain. Ya oke, bermain, tetapi bermain juga harus diimbangi dengan belajar membaca dan berhitung. Kalau cuma sekedar bermain, masa ya seorang guru ngajar kelas 1 SD, anak-anak kita hari ini bermain ini ya. Kalau cuma untuk bermain ngapain sekolah gitu loh. Harusnya kan anak-anak kita hari ini belajar sambil bermain ini ya. Nah itu tentu sesuatu hal yang bisa dibenarkan, hal seperti itu. Jadi penerapan kurikulum merdeka ini bagus sebenarnya, tetapi harus diterapkan di tingkat pendidikan yang tepat gitu kan, sehingga kurikulum merdeka ini tidak disalahgunakan, sehingga anak-anak SD yang belum membaca karena kurikulum merdeka, ya guru terpaksa harus menaikkan karena kurikulum merdeka gitu kan. Jadi ada siswa yang belum bisa membaca, ya mau nggak mau harus tetap dinaikkan walaupun belum bisa membaca. Itu dampak buruknya. Jadi itu. Terus kemudian kurikulum ini juga terkadang tidak sesuai dengan keadaan beberapa sekolah gitu kan. Negara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih apa yang diminatinya. Setelah peserta didik menemukan atau memilih apa yang diminatinya, bidang yang diminatinya, tetapi negara tidak mampu untuk mensupport supaya anak itu mendalami, supaya anak itu mengeksplor lebih jauh hal yang diminatinya tersebut. Jadi negara hanya memberikan kebebasan, tapi lepas tangan berkaitan dengan support biaya misalnya. Karena kan untuk mendalami suatu bidang yang diminati, itu anak membutuhkan biaya dan sebagainya. Tentu itu merupakan tanggung jawab negara yang harus disupport. Tetapi kebanyakan sekarang ketika ada anak memilih bidang A misal, dan dia ingin menggeluti bidang A, dia ingin lomba ke sana kemari segala macam, tetapi support dari pemerintahnya nggak ada, dananya nggak ada, maka itu percuma saja. Negara hanya memberikan kebebasan tetapi tidak bisa mensupportnya dari segi biaya misalnya. Tentu itu akan mengakibatkan dampak buruk juga kepada peserta didik. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka ini ya bisa dibilang positif, tetapi kalau penerapannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan tempatnya, terus negara belum siap untuk mensupport secara penuh, ya tentu akan berdampak buruk gitu. Jadi penerapan kurikulum merdeka saat ini bisa dibilang masih cukup rancu dan tidak maksimal. Masih mending kurikulum yang dulu. Buktinya apa? Buktinya dengan kurikulum yang dulu itu kan, banyak anak SD yang kelas 1 SD aja sudah mampu membaca, kelas 2 SD sudah bisa membaca, kelas 3 SD sudah bisa membaca dan dengan baik itu. Tapi sekarang karena kurikulum merdeka itu kan, guru tidak boleh lagi tuh meninggal kelaskan siswa karena ketidakmampuannya dalam membaca. Nggak boleh lagi. Jadi mau nggak mau seorang guru, walaupun siswanya nggak bisa baca, ya udah lulusin sampai akhirnya SMP. Ya inilah yang terjadi sekarang. Nah ini adalah salah satu indikasi bahwa negara kita itu sangat-sangat sembarangan dalam memberikan suatu aturan. Kemudian faktor yang selanjutnya tentu adalah faktor ekonomi. Bagaimana yang saya maksud faktor ekonomi? Jadi ekonomi ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik. Ya. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa
kesejahteraan guru itu juga berbanding lurus dengan kualitas guru dalam mengajar. Kita harus mengakui bahwa semua guru itu pasti memiliki ilmu dan memiliki kemampuan dalam mengajar. Tetapi karena kesejahteraan ekonominya itu dikesampingkan, maka guru juga tidak mau mengeluarkan effortnya dalam menyalurkan atau mendidik seorang siswa di sekolah gitu. Misal gini, guru itu punya kemampuan bahwa anak ini harus diajarkan dengan seperti ini, dengan seperti ini. Nah, untuk seperti ini dan seperti ini tuh terkadang membutuhkan biaya. Misal harus membuat alat peraga, harus membuat media pembelajaran yang bagus untuk menarik siswa. Nah, semuanya itu terkadang membutuhkan biaya. Sedangkan kesejahteraan gurunya saja tidak diperhatikan oleh negara, sehingga guru ya sudahlah apa adanya mengajarnya gitu kan. Orang orang gajinya juga kecil, 150.000 sebulan misalnya, seperti itu. Jadi kebobrokan dunia pendidikan kita sampai banyak anak SMP yang tidak bisa membaca itu terjadi karena banyak faktor gitu kan. Faktor regulasi ya, faktor kurikulum tadi ya, kurikulum kita ini nggak jelas arahnya mau kemana dan seperti apa gitu kan. Terus faktor ekonomi ya, tentang kesejahteraan guru itu pasti mau melakukan effort yang lebih untuk mencerdaskan siswanya, tetapi harus disupport juga dengan biaya. Kita semua tidak bisa memungkiri bahwa semua itu perlu biaya, seperti itu. Jadi saya sendiri mengatakan bahwa saya tidak heran kalau misalnya di saat ini banyak sekali anak SMP yang belum bisa membaca, karena memang ya itu tadi, permasalahannya sangat kompleks sekali. Dan kalau mau membenahi, yaitu tergantung menteri pendidikannya itu cerdas atau tidak menteri pendidikannya. Kalau menteri pendidikannya itu berpikirnya pendek dan nggak cerdas-cerdas amat, ya akan seperti ini terus gitu. Jadi semoga ini, dalam video ini bisa menjadi evaluasi untuk para untuk menteri, kemudian untuk penyusun kebijakan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.